bengkak, di dokter udah masuk ICU tapi nggak ada penyakitnya. Yang bisa nyembuhin akhirnya mama manggil temennya yang orang pinter, dimandiin air bekas mandiin mayat. Gak masuk akal sih kalau kataku. Tapi sembuh langsung kempes, sadar. 1 bulan di ICU, bengkak badannya kuning semua. Tapi pas dimandiin air mayat malah sembuh? Sembuh, cuma dimandiin air mayat di ICU nih, diusapin air mayat. Nggak tahu mungkin disaratin doa apa. Tapi ada boneka, ada jarum, sama foto orang. Aku nggak tahu. Aku pernah ngelihat mama di sini ada jarum keluar dari mukanya. Ngelihat tuh jelas. Aku ngelihat jelas mama lagi tiduran, sininya biru. Udah ada perjanjian, gue cuma butuh makan untuk tumbal. Karena dibilang, Tuhan gue udah lama nggak ngasih gue makan, gue aus, gue lapar, gue mau makan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Guys, hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana orang tuanya ini pernah melakukan sebuah hal yang bersinggungan dengan hal-hal gaib seperti pesugihan, pasang susuk, dan segala macam. Bahkan bisa dibilang orang tuanya ini adalah pelaku dalam dunia gaib. Dan kondisinya sampai saat ini itu bahkan mengalami stroke dan tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Bahkan sudah berobat ke beberapa tempat tapi sampai saat ini kondisinya makin memburuk. Jadi hari ini bakal banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. So, langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Siti. Kak Siti, apa kabar Kak? Iya, alhamdulillah Baik, sehat. Kak Siti, ini kita tadi sempat ngobrol sedikit ya, dan mamanya Kak Siti ya, itu pernah bersinggungan sama hal-hal gaib. Betul. Bahkan pernah melakukan pesugihan pakai susuk ya, dan bisa dikatakan kan ini pelaku ya. Iya. Itu benar Kak? Iya benar. Jadi memang awalnya tuh kan mama rias pengantin. Nah terus aku mulai sadar ada ritual itu saat ngeliat di Malam Satu Suro. Aku tahu Malam Satu Suro tuh baru-baru ini ya. Dulu waktu kecil saat kejadian itu aku nggak ngerti. Jadi satu malam mama mandiin keris yang biasa dia pakai buat ngerias pengantin. Itu pakai kembang 7 rupa. Terus ada aku lihat satu minyak kecil itu diborehin ke si kerisnya setelah dimandikan. Sebelum akhirnya disimpan di kain putih, dibungkus rapi, ditaruh di tempat khusus. Oke. Apa cuma kayak benda pusaka gitu atau ada yang lain juga yang mama lakukan? Ya ada, karena awalnya tuh dari keris jadi nagih. Jadi nagih? Jadi awalnya keris itu untuk penglaris usahanya mama, terus akhirnya mama malah jadi kesandung di praktek, ya bisa dibilang perdukunan sih ya, karena pasang susuk juga. Terus tujuannya susuk itu bilangnya untuk penjagaan, terus untuk biar dia tuh disegenin lah sama orang, dihormatin sama orang, didengar omongannya gitu. Jadi ibaratnya dia jadi punya power lah dari susuk itu. Terus ada jimat-jimat buat penjagaan rumah. Banyak ya kayak? Banyak, makanya aku bilang jangan pernah mulai deh, karena nagih banget. Aku ngelihat mama sih kayak nagih, pengen kesini, pengen punya ini gitu. Nggak akan ada habis. Oke. Sorry Kak, tapi ini udah izin sama mama ataupun keluarga? Udah.
Aku sih izinnya sama kakakku sama tanteku ya yang ngerti. Karena beliau ini orang-orang ini yang merasakan langsung akibatnya. Kalau aku kan hanya tahu cerita, tapi orang-orang yang menjadi korban itu aku udah izin. Kayak bapak pun udah pasrah karena tujuannya aku kesini tuh sebenarnya mudah-mudahan ada jalan keluar nih, gimana caranya mama bisa lepas dari yang namanya perjanjian. Tuh. Ada perjanjian yang bikin mama nggak bisa sembuh sampai sekarang. Oke. Kondisi mama pada saat ini? Kalau kondisi mama udah 3 tahun stroke. Gitu. 3 tahun stroke. Dan apakah keluarga atau Kak Siti sendiri itu berpikir itu adalah akibat dari perbuatan mama? Maaf ya Kak ya. Iya nggak apa-apa. Iya udah pasti sih karena bapakku itu menyaksikan semua ritual dan tahu kemana aja mama itu nyari semua penglaris. Gitu. Cuma karena mama itu cukup keras dan nggak bisa dilarang, ya udah jadilah seperti sekarang, jadi kebablasan. Oke. Tahan dulu ya Kak ceritanya. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Siti, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri. Kita mulai. Jadi tuh awalnya, ini tuh aku baru tahu baru-baru ini pas ibu aku sakit. Jadi yang nyeritain itu bapak yang udah tahu semua ceritanya. Mama itu perias pengantin. Nah, kan banyak tuh persaingan. Awalnya saya ngelihatnya biasa kayak puasa muti, puasa 40 hari. Terus lama-kelamaan saya pernah fokus ke satu barang, keris itu kan. Nah, saya tuh taunya kalau orang Jawa itu, adat Jawa kan ada keris tuh kalau bapak-bapak ditaruh di belakang. Tapi ada satu keris khusus, nggak boleh dipakai siapapun kecuali pengantin laki-laki. Jadi syaratnya cuma boleh pengantin laki-laki. Nah, itu tuh dibungkus kain putih, pokoknya rapi banget, dipakein tas lagi warna hijau, diseletingin, terus ditaruh di lemari, pokoknya di tempat yang nggak dicampurin sama keris-keris yang lain yang ditumpuk-tumpuk lah istilahnya. Kalau barang itu kan ditumpuk, kalau itu dia punya tempat khusus. Spesial ini. Nah, terus yang saya ingat itu setelah bapak cerita, tiap malam satu suro itu, mama kayak ngelakuin ritual. Aku bisa bilang itu ritual karena sekarang kan aku udah ngerti kan. Jadi dimandiin pakai air kembang 7 rupa. Terus ada satu minyak kecil botolnya kayak minyak nyong-nyong gitu. Tapi dia warnanya kuning. Terus ada serat-serat akar gitu di dalam minyaknya, dimandiin. Nah, setelah keris itu dimandiin, disimpan lagi rapi. Terus mama tuh bikin sesajen pakai tampah. Tampah rotan gitu. Ada 7 makanan, 7 bunga, 7 air. Pokoknya semuanya serba 7 di malam itu ya, malam satu suro itu ditaruh di atas kulkas. 7 air itu airnya apa aja? Air sirup gitu? Iya pokoknya 7 warna. 7 airnya warna, harus 7 warna. Kita kan Fanta, Coca-Cola gitu kali ya? Anak-anak kan nggak tahu kan. Kayak aku kan kayak masih SD, kakak-kakak aku juga kayak nggak ada yang ngerti tuh mama ngapain. Cuma dikasih taunya pokoknya nggak boleh ada yang nyentuh. Kayak kalau di daerah-daerah kan ada kan sesajen yang untuk penghormatan, nggak boleh diapa-apain. Sama kayak gitu persis, nggak boleh disentuh selama 7 hari. Ditaruh di atas kulkas gitu. Ada dupa juga, wangi-wangian yang kayak itu kayu. Ya udah gitu. Terus lama-kelamaan kayak setiap Sabtu Minggu tuh riasannya ada aja pokoknya. Gitu kan, kalau orang kan ngira itu kan penglaris kan, ya mungkin efek dari
yang si keris itu. Cuma kalau menurut aku efeknya nggak cuma jadi laris, tapi jadi nagih. Oh gitu. Nah, jadi tuh si mama karena banyak pesaing, mungkin orang kan jadi overthinking ya, misalkan ada kok jadi dia nih yang laku, kok dia yang laku, atau tiba-tiba mama jadi nggak laku nih, terus jadi kayak mama pakai jimat-jimat yang lain kayak batu, jadi ngerembet gitu loh, jadi nagih. Makanya efek dari awalnya keris terus jadi nagih, terus bikin penjagaan rumah, ada katanya suka ada kiriman kan. Memang waktu itu aku inget beberapa hari di setiap pintu rumah, pintu atas, pintu depan bawah, sama pintu dapur itu ada pijakan tanah kuburan merah masih basah. Sengaja tapi cuma di depan pintu, kayak ada yang naro. Nah, mulai dari situ mama mulai cari kayak perlindungan mungkin ya, pakai air beras, terus dipakein bunga 7 rupa sama garam. Kan garam kasar tuh katanya bisa buat makhluk kan. Nah, disiram di depan rumah setiap subuh buat ngebersihin si tanah itu gitu. Jadi supaya kita nggak kena bala. Jadi tuh nggak boleh diinjak tuh tanah. Jadi sebelum keluar rumah dipastiin tanahnya sudah dibersihin sama mama. Itu udah mulai tuh ada gangguan. Nah, makanya mulai punya jimat. Nah, jimat itu yang aku tahu mulai dari kayak batu cincin, tapi tuh nggak ada ringnya, cuma batu-batu aja disimpan di dalam peti. Terus aku pernah nemuin mama itu kan selain ngerias ngurut juga. Nah, di dalam tasnya itu nggak boleh disentuh sama anaknya kalau dalam kondisi haid. Nggak boleh dilangkahin itu lagi. Jadi di dalamnya ada kertas, isinya kayak tulisan Arab. Itu kan katanya wapak gitu kan. Kalau orang kebal itu kan pakai gituan kan. Nah, itu ada tulisan Arab. Aku kan mikirnya kalau waktu kecil, oh ngaji, wiritan gitu kan. Ternyata bukan. Itu tuh kayak buat perlindungan diri, wapak. Ada. Terus pernah aku nemuin kayak boneka. Aku sih nggak mau suzon sama mama ya, ngelakuin atau enggak. Tapi ada boneka, ada jarum, sama foto orang. Aku nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih mama nggak sampai ngelakuin, baru niat, mudah-mudahan. Karena sekarang kan mama juga udah sakit, udah nggak. Jadi semenjak bangkrut itu ya mungkin mama udah capek juga kan ngelakuin kayak gitu. Jadi ikut ruqyah 40 hari. Nah, di hari terakhir ruqyah itu diminta kumpulin barang, semua jimat-jimat yang dia simpan selama ini untuk dilarung ke Laut Selatan. Katanya gitu. Aku kan jadi ceritain doang kan. Dilarung di Laut Selatan. Udah, tapi sampai sekarang itu katanya, kan mama sakit kan, udah ke rumah sakit. Cuma memang ada satu penyakit yang kayak nggak kedeteksi. Di MRI kepalanya itu nggak ada retakan, nggak ada benturan, nggak ada pembekuan darah. Pokoknya kayak orang setruk kan harusnya ada pembekuan darah kan, biasanya ada sumbatan. Ini tuh nggak ada. Awalnya tuh cuma saraf kejepit, tapi jadi kayak orang setruk yang bibirnya jadi nggak bisa ngomong, terus jadi kayak linglung. Nah, ternyata mama itu ada susuk. Makanya aku bilang nagih, udah kemana-mana. Nah, yang lucunya dulu waktu aku kecil, aku pernah ngelihat mama di sini ada jarum keluar dari mukanya. Ngelihat tuh jelas. Aku ngelihat jelas mama lagi tiduran, sininya biru. Aku tanya dong, kan anak kecil polos kan. Itu apa mah? Susuk. Mama mah santai aja. Apaan susuk? Iya, pokoknya kalau mama pantang makanannya dimakan, ya udah ulang. Tapi memang mama sengaja keluarin karena udah kadaluarsa. Nggak boleh kalau di dalam mulu nanti jadi penyakit gitu. Mama tuh dengan santainya, aku itu kan masanya anak kecil. Dia nggak ada anak-anak lain yang diceritain, kata kakakku ya. Ceritanya cuma ke aku doang, selengkap itu. Mau upgrade susuk ceritanya ke berlian. Jadi waktu itu dia ke Laut Selatan lagi, terus ada satu gua untuk semedi berapa hari. Nah, katanya yang permintaannya diterima itu badannya seolah-olah dililit ular besar banget, mungkin penjaga di situ kan. Mama dililit nih dek, seneng banget ceritanya. Aku juga sebagai anak-anak yang dengar kayak nggak make sense kan, apaan sih mama dililit ular yang ntar dipatok atau di apa. Kalau anak kecil kan mikirnya gitu. Ternyata enggak, itu tuh kayak sebuah perjanjian. Terus masang susuk,
Tujuannya mamaku kan ngurut selain ngerias. Jadi ngurut tuh buat hari-hari dari Senin sampai Jumat kalau riasan lagi kosong. Nah, supaya kuat ditaruh di sini katanya berlian itu. Di telapak tangan, tujuannya untuk tenaga. Kalau orang ngurut kan normalnya, apalagi ngurut yang kayak laki-laki atau orang yang besar, biasanya 3 orang kan capek, Kak. Mamaku bisa 10 sehari. Lebih dari 10 juga sanggup. Kuat. Nah, itu katanya tenaganya dari situ. Terus ada satu berlian di sini sama di sini. Nah, pas aku tanya, terus nanti ngebukanya gimana? Ya nggak bisa, udah nyatu sama darah. Permanen. Nah, itu susuk permanen sampai sekarang. Udah dibersihin sama banyak orang pinter, sama ustadz, terus saudara aku juga ada yang bisa di kampung. Jadi ya yang bisa ngelepas perjanjian itu cuma mama. Gimana cara ngelepasnya nggak tahu. Jadi memang makhluknya sampai sekarang masih ada di dalam tubuh itu. Oke, boleh diceritain nggak awal ketika mama itu mengalami kebangkrutan, terus sakit, boleh ya? Nah, kalau bangkrut, jadi kalau aku nyebutnya uang jin yang selama ini mama cari penglaris dimakan setan. Iya. Nah, dimakan setannya tuh kenapa? Jadi mama tuh kesandung penipuan yang namanya sekte cari harta Soekarno. Itu jelas aku nganterin sendiri mama. Iya, banyak itu kasusnya. Iya. Jadi aku nganterin mama, bilangnya itu langganan urut. Di tahun berapa nenek-nenek. Wah, aku udah SMA, itu udah cukup besar, orang aku bisa bawa motor sendiri kok nganterin mama ke daerah Joglo. Aku inget banget. Di situ ada SMA apa tuh, ada tanjakan tuh SMA-nya di sini, terus dia gang masuk ke kiri. Pokoknya aku masih inget jelas lah lokasinya sampai sekarang. Karena kan aku sekolah di daerah Jaksel juga, jadi tahu tempatnya. Sering banget nyamperin ke situ, cuma ngobrol. Aku tuh taunya cuma ngobrol, tapi mama sesekali masuk ke dalam kamar, nggak tahu tuh ngapain sama si nenek-nenek itu. Nah, aku taunya mama bangkrut abis-abisan buat mahar. Jadi mahar pertama yang mama kasih nggak tahu berapa juta, dapet tuh emas. Dapet emas? Emas 20 gram. Mama tuh bilangnya tuh 20, emang banyak, ada kalung, ada gelang, ada cincin. Dek, mama dapet. Gitu kan, seneng banget lah pokoknya ceritanya. Mama mau ke pasar Palmerah, subuh-subuh tuh pulang dari pasar Palmerah lemes, ternyata palsu emasnya. Terus komplain dong ke si nenek-nenek itu kan, dibilangnya masih ditipu juga, dan mama masih percaya. Mahalnya kurang. Terusnya palsu itu maksudnya gimana, penjelasannya apa? Jadinya karena mahalnya kurang, jadi gagal, istilahnya itu tuh gagal, percobaan pertama gagal. Diminta lagi mahar seharga kambing hitam 40 juta. Sampai utang ke koperasi. Ya udah, tapi orangnya kabur, nggak tahu sampai sekarang kemana. Si nenek-nenek itu? Iya, akhirnya kan mama jadi kayak mungkin pikiran, sakit, terus akhirnya mutusin yang tadi buat ruqyah, pengen lepas lah, intinya pengen lepas semuanya, udah capek. Udah utang di mana-mana ya kan. Bapakku jual tanah di Bekasi buat bayar utang. Itu real sampai sekarang, kejadian benar. Bokap pada saat itu tahu gak sih? Tahu semua. Seperti itu? Tahu semua, tapi bapak bilang kayak tiap mau ngomong kayak nggak bisa ketahan. Terus ada yang bilang itu tuh fungsinya susuk mama yang di sini sama di sini supaya kalau mama ngomong orang nurut. Gitu. Emang kita sekeluarga kan di itu rumah kan cuma 20 meter lah, rumah kecil, isinya ada aku, kakakku 2 orang, bapak sama tanteku. Itu kita semua jadi saksi yang dia lakuin. Tapi nggak ada yang bisa kayak nyegah gitu. Udah sekeras itu, udah dikuasain. Ibaratnya tuh emosinya udah nggak ada yang bisa lawan lah. Dia kalau udah ngomong A, udah kita nurut gitu. Kak Siti pernah mencoba untuk kayak menegur mama pada saat ritual gak? Udah, paling gimana tuh cerita itu? Paling aku gini, ngapain sih ma? Udahlah, orang nggak ada hasilnya. Apalagi pas ditipu tuh aku sama kakakku marah banget kayak. Dia cuma jawabnya gini doang. Udahlah, anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita tuh ketemu mama nih cuma subuh doang. Dari subuh sampai malam udah kemana nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu mama kemana. Jadi memang mama tuh pulangnya jam 3 pagi, jam 5 subuh atau jam 6 udah jalan lagi gitu.
Jadi kita anak-anaknya tuh diurusnya ya sama adiknya mama yang tinggal di rumah itu, tanteku. Dan apesnya, ini yang kasihan sih, tanteku tuh pas nikah, terus hamil anak kembar, itu dia kena penyakit kuning tapi nggak terdeteksi sama dokter di RS. Badannya bengkak semua kuning. Akhirnya kan buru-buru kan selamatin anaknya dulu. Padahal baru 7 bulan tuh anaknya di dalam perut. Tapi mau nggak mau harus dikeluarin. Akhirnya operasi sesar. Bengkak, di dokter udah masuk ICU tapi nggak ada penyakitnya. Yang bisa nyembuhin akhirnya mama manggil temennya yang orang pinter, dimandiin air bekas mandiin mayat. Gak masuk akal sih kalau kataku. Tapi sembuh langsung kempes. Serius? Sadar. 1 bulan di ICU. Bengkak badannya kuning semua. Tapi pas dimandiin air mayat malah sembuh? Sembuh. Cuma dimandiin air mayat di ICU nih, diusapin air mayat. Gak tahu mungkin disaratin doa apa. Tapi airnya yang buat basuh air mayat. Air bekas mandiin air mayat. Dan setelah tanteku sembuh pun diceritain sama mama, tahu nggak kamu sembuhnya pakai apa? Diceritain. Mama tuh bukan orang yang kalau pesugihan atau apa kan orang tutupin. Kalau ini mama cerita semuanya. Gak ada yang ditutupin. Satu-satunya yang gak diceritain itu perjanjian. Perjanjian itu kita gak ada yang tahu. Perjanjiannya seperti apa itu? Iya, gak ada yang tahu. Cara ngelepasnya gimana gak dikasih tahu. Tapi kalau kayak pergi nih, mama malam 1 Suro ini mau ke Gunung Kawi, mau ke Serandil. Itu dikasih tahu. Perginya sama siapa ngasih tahu, sama temennya yang di daerah. Jadi dia punya satu temen, kayaknya dia orang pinter atau kayak buka praktek kali ya, nggak tahu aku. Jadi dia ngerti. Nah dia yang ngenalin mamaku ke kuncen-kuncen di gunung-gunung itu. Gitu. Pernah dikasih tahu juga gak sama mama, misalkan dia lagi ngelakuin ritual ini artinya apa gitu, untuk apa? Kalau mama bilangnya cuma buat penjagaan karena banyak orang yang nggak suka sama mama. Tapi memang kalau aku make sense-nya karena mama orangnya emosian, jadi orang banyak nggak suka. Kalau aku mikirnya gitu, bukan karena orang mau ngalahin usahanya mama, enggak. Kalau aku lebih mikir ke karakternya mama kan terlalu keras. Iya, pasti orang kan nggak suka kan, apalagi mulut orang itu kalau udah ngomong kasar, orang kan nggak ada yang suka, Kak. Nah, mama tuh jadi kalau ada apa di keluarganya atau mikirnya langsung overthinking nih, pasti ada orang yang nggak suka nih, gitu. Jadi gue harus siap-siap nih, bikin penjagaan di rumah buat anak gue, buat gue gitu. Di Gunung Kawi itu kan namanya kan pesugihan ya, pesugihan Gunung Kawi itu. Iya. Nah, diceritain nggak sama mama, mama abis kesini nih ke pesugihan Gunung Kawi, itu gunanya untuk gini, ceritain nggak? Kalau di Gunung Kawi tuh mama ceritanya, jadi itu ada tingkatannya, Kak, ternyata. Nah, mama cuma sampai di tingkatan nyekar. Nggak sampai ke yang ngorbanin nyawa untuk pesugihan gitu, nggak. Cuma yang anehnya, ada satu jimat yang ditemuin waktu rumah lama aku, kan aku udah pindah. Rumah lama aku itu di atap ditemuin kayak lempengan besi, gambar monyet. Itu katanya jimat dari Gunung Kawi, kata yang bersihin, kata Habib. Oh, Habib. Iya, jadi kenapa bisa sampai ke Habib? Ada kesurupan massal di kontrakan aku. Kebayang nggak? Itu rumah di gang, yang dempet-dempet, tahu kan rumah di Jakarta yang di gang. Kesurupan massal apa nggak heboh satu kampung? Di rumah kontrakan aku. Udah satu kampung tahu, makanya kayak aku diajak ke sini juga, ya udahlah, udah banyak yang tahu juga. Aku sih mikirnya semoga ada jalan, ada orang yang beneran tulus bisa bantu mama. Aku mikirnya gitu. Karena memang ini tuh udah kita aja keluarga kayak, aduh mau berobat kemana lagi gitu kan. Karena semua orang yang niat mau ngobatin mama minta uang gitu. Makanya aku sampai sekarang mama tiduran kaku di atas kasur juga bingung gimana nyembuhinnya. Karena udah bolak-balik dokter pun yang nggak ada perubahan. Lapar dia nggak ngomong, pipis nggak ngomong, pup nggak ngomong. Jadi dia cuma bisa nangis di saat dia dipaksa, misalkan dipaksa makan, misalkan lagi lemas atau lagi tidur dipaksa mandi gitu. Tuh dia kalau nggak nyaman pasti nangis, cuma bisanya nangis doang. Kalau nggak suka sama makanan itu nangis, nggak mau makan nangis. Tapi nggak bisa ngomong, mulutnya udah nggak bisa ngomong. Kayak udah nggak bisa bilang nggak mau, udah nggak bisa bilang lapar, udah nggak bisa.
ya udah kaku aja gitu. Bapak gimana itu? Ya nangis juga lah tiap hari pasti. Kayak, duh dosa apa ya sampai kayak gini gitu. Ya sebenarnya dosanya udah jelas ya, cuma mau lepas dari dosa itu pun bingung. Gimana caranya? Karena cuma mama yang tahu. Diajak ngobrol pun udah gak nyambung, udah kosong tatapannya. Kayak, mah coba inget-inget mah. Gak ada yang bisa. Gak ada yang, dia udah kosong aja, udah diem aja di atas kasur. Jadi udah pasrah. Kapanpun ibaratnya nih keluarga udah ikhlas, pokoknya kapanpun memang udah saatnya mama nggak ada, ya udah kita ikhlasin aja. Yang penting di saat mama sekarang masih bisa kita jagain gitu. Udah berapa tahun sih Kak? 3 tahun. Udah 3 tahun Seperti itu? Iya, tiduran aja di atas kasur. Pernah ada sesuatu yang keluarga itu nggak tahu, pada akhirnya tahu ataupun nemu sesuatu gitu yang... Iya, nemunya pas kesurupan masal itu. Oke. Jadi Habibnya nelusurin rumah itu, nyari benda-benda yang masih ada di situ, karena kan waktu ruqyah itu yang dibuang cuma benda-benda kayak keris, batu, terus jimat yang wapak itu, ya kan, terus yang boneka aku bilang itu tuh semua dijadiin satu di kain putih buat dilarung kan. Cuma ternyata masih ada yang ketinggalan, kayak ada bambu kuning, terus bambu kuning ada di atas pintu. Kayak gimana tuh bentuknya tuh? Panjang segini nih, tapi tipis. Kalau bambu kuning kan beda sama bambu yang lain kan besar-besar. Ini tuh kecil, kuning. Udah gitu dia keras banget, ada ditempel di sela-sela pintu. Itu katanya buat apa tuh? Buat jaga rumah. Mama bilangnya buat jaga rumah. Terus ada kaca warna merah, cekung, tuh nggak tahu buat apa. Pokoknya banyak deh jimat-jimat yang masih nempel-nempel gitu. Terus ada foto kayak Nyi Roro Kidul, tapi mama bilang itu bukan, tapi menyerupai, terus pakai baju hijau-hijau gitulah. Kan ada tuh fotonya banyak dijual-jual kan. Tapi itu katanya dapat dari kalau habis semedi di mana terus bawa pulang itu. Terus dia tempel tuh di rumah, dipajang, dibersihin gitu, dirawat lah. Terus yang tadi aku bilang di atas plafon, terus ada lempengan, ya kayak gitu-gitu. Terus kalau gangguan yang paling parah selain yang tanteku sakit tadi, waktu kakakku nikah, hajatan di lapangan itu kan panas banget, bener-bener hari itu tuh panas banget. Tiba-tiba ada geledek kayak ada yang meledak, der gitu. Hujan langsung deres, nggak pakai aba-aba, langsung hujan deres, angin kenceng, tendanya wah udah nggak karuan. Tiba-tiba ada ayam terbang ke pelaminan. Nggak tahu ayam siapa? Nggak tahu ayam siapa lah. Orang lagi hujan deres, angin kenceng apa segala macam, tiba-tiba ada ayam terbang set. Udah habis itu ayamnya nggak tahu kemana. Ayamnya warna apa? Hitam. Ayam hitam kayak ayam cemani ya. Kalau orang ngirim-ngirim itu ayam cemani ya. Nah, temennya mama yang aku bilang itu orang bisa, kan dia ada tuh, dia pulang ngelakuin ritual kayaknya, langsung terang lagi, panas lagi, kayak nggak ada apa-apa. Nah, pernah nanya nih, kenapa bisa seperti itu kejadiannya? Enggak. Sama mama atau sama orang? Sama yang ibu itu. Ya bilangnya ada yang nggak suka, selalu bilangnya gitu. Jadi kalau menurutku kayak ya tiap ada kejadian aneh langsung suuzon ada yang nggak suka nih sama mama. Selalu kayak gitu, makanya dia kayak cari penjagaan, udah kemana-mana, mencok sana sini gitu. Awalnya dari penglaris jadi nyari buat pagar, istilahnya buat pagar rumah, pagar anak-anaknya segala macem. Terus nanti jadi ketipu, wah udah jadinya nggak karu-karuan. Nah, Kak Siti ini kan orang tuanya atau lebih tepatnya mama melakukan, maaf ya Kak, kayak ya, dosa musyrik gitu ya. Pengalaman apa atau kejadian apa yang pernah dirasain sama Kak Siti? Kalau aku sih jujur nggak pernah, karena waktu kesurupan pun itu aku disuruh minum air nggak ada reaksi. Terus diajak komunikasi sama setannya pun, setannya nggak mau ada kontak sama aku. Ini gimana tuh maksudnya? Nggak tahu, jadi gimana tuh ceritanya? Kayak memang mungkin ada perjanjian yang nggak boleh nyentuh anak-anaknya gitu, darahnya dia, darah dagingnya dia. Jadi aku nggak pernah ngerasain apa-apa nih, justru yang ngerasain suamiku. Jadi sering diimpiin
ular. Kalau habis diimpiin ular tuh pasti sakit. Terus pernah 2 kali dia mimpi. Yang pertama tuh mimpi ada ketok-ketok pintu, pas dibuka ada mama di depan pintu nih, kayak ada sela-sela kan pintu ada 2 kamar. Nah di sela-sela sini nih tengah. Tapi badannya setengah, nggak ada bawahnya, kayak hologram kata dia. Jadi cuma mama berdiri tegap gitu, tapi kakinya nggak ada, cuma setengah doang, sambil senyum, nyengirnya tapi nyengir kayak matanya jahat, bibirnya senyum. Itu selama mama proses pengobatan sama yang ustadz-ustadz itu selalu ada gangguan tuh di mimpi. Bapakku dimimpiin sosok besar hitam, matanya merah kayak orang marah. Tuh bapakku langsung sakit, besoknya keringet dingin terus. Terus pernah suamiku dimimpiin juga nih mama badannya ular, tapi wujud atasnya mama. Itu kayak dia nunjukin gue nggak suka diganggu gitu mungkin. Saat itu ya, saat mimpi itu udah sakit mama? Udah sakit. Memang mau dibersihin gitu. Itu kan dari mulai yang kesurupan itu dibersihin sama Habib, terus yang udah dibersihin sama yang 40 hari ikut itu di pembersihan. Jadi mereka tuh kayak nggak suka diganggu, intinya gitu. Dan mereka tuh bilangnya udah ada perjanjian, gue cuma butuh makan gitu, tapi nggak mau ke anak-anaknya, jadi dia nyerang orang yang ngontrak di rumah untuk tumbal, karena dibilang Tuhan gue udah lama nggak ngasih gue makan, gue aus, gue lapar, gue mau makan. Iya, peliharaan gitu. itu. Iya. Bener-bener nggak pernah ketemu. Kalau aku nggak pernah lihat. Gitu. Nggak pernah. Cuma kakakku yang nomor 2 itu nggak tahu dia beneran bisa lihat atau enggak, tapi dia cuma bilang memang rumah ini ada yang nunggu, cuma nggak ganggu. Keluarga kita cuma dilindungin aja gitu. Itu rumah yang sebelum yang ini? Sebelum, rumah yang sampai sekarang masih ada rumahnya, dikontrakin. Oh, dikontrakin. Cuma dia ngontrak digangguin terus, jadi nggak pernah betah, paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Oh, dikontrakin nih? Dikontrakin sampai sekarang. Per hari ini? Masih ada orang yang di dalam. Masih ada orang? Masih ada. Setelah dibersihin pun, sebelum dibersihin, setelah dibersihin, orangnya masih ada. Orangnya masih tapi ganti-ganti. Nggak pernah betah. Oke. Wah, menarik. Dan mereka cerita selalu ada gangguan. Ada yang lagi sholat, mau kenanya ditarik. Ada yang lagi tidur dijambak rambutnya. Gitu. Jadi dibikin nggak betah lah. Ada aja. Dibikin sakit. Yang kasihan tuh waktu yang ngontrak ada anak kecil. Kenapa tuh? Sakit terus nggak berhenti-berhenti. Anaknya sakit. Akhirnya ya aku jujur kan, memang rumah itu tuh tadinya ada kejadian itu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia pun udah nggak betah dan mau keluar, nggak apa-apa. Wah, apakah kita harus datengin rumah? Penelusuran. Masih ada, rumahnya masih ada, mamaku masih ada, tanteku yang jadi saksi dan bapak semua masih ada. Apalagi kalau nanya ke tetangga, pasti heboh. Gitu ya? Pasti heboh. Tapi kapok kah penelusuran? Itu masukan lantaran mam, karena pasti tahu lah kenapanya. Atau mungkin nanti kita kabaran, siapa tahu yang ngontrak saat ini ya, atau yang dulu-dulu. Yang udah pernah kesurupan. Iya. Itu orangnya dendam banget loh sampai sekarang. Kalau ketemu aku nggak mau negor. Oh, enggak. Yang pernah ngontrak rumah itu, yang pernah ngalamin kejadian horor, mungkin bisa kita undang gitu di sini. Banyak banget itu pasti pada mau cerita. Iya. Karena marah kan. Di daerah mana? Palmerah? Iya. Palmerah. Oh, karena rata-rata marah yang... Lo marah lah pasti, apalagi yang sampai anaknya nyekek itu nggak bisa lepas. Hah? Sampai dia udah pindah kontrakan masih digangguin, itu marah banget sama keluarga aku. Yang Habib itu nolongin keluarga itu sampai ada kali sebulan, bolak-balik kesurupan. Dia suka sama anak itu, dia maunya anak itu, makanya aku juga kan nggak bisa nolong. Iya, fix gue nggak mau penelusuran di sana. Sampai ditawarin, ini ada anaknya, kenapa harus anak saya, anak dia aja yang dijadiin, nggak mau sih, nggak mau dia gitu. Sampai setannya bercanda, orang dia aja sombong, dia aja jutek mukanya, saya nggak suka ngelihat muka dia. Memang setiap ketemu saya pas lagi kan kesurupannya tuh ada yang sosok besar kayak genderuwo, ada yang penari. Kesurupan penari, ada yang kesurupan yang nyekek diri dia sendiri, itu yang anak-anak.
setiap aku datang mereka gini nih, nggak mau lihat. Aku pegangin gini nih, kakinya kan lagi diobatin. Tendang-tendang, nggak mau disentuh. Nggak mau ngelihat aku, nggak mau ketemu lah istilahnya. Dia pokoknya maunya anak itu, jadi lu nggak boleh ganggu gitu. Kak, boleh nggak lihat kondisi mama sekarang? Boleh. Boleh. Mungkin ada foto? Oh, ada. Mana ya, aku handphone nggak ya? Ada sih di Instagram, tapi kalau di galeri kebetulan habis ganti HP, rusak HP-nya. Ganti HP-nya gara-gara kebanting setan? Enggak dong. Oh enggak. Prosesornya kena. Kirain kebanting setan. Enggak dong. Aku tuh nggak sama sekali nggak pernah diganggu sih. Anak-anakku pun alhamdulillah sehat walafiat semua, nggak ada yang diganggu. Jadi mamanya itu juga cerita ke tetangga-tetangga. Iya, semua yang dilakuin sampai terkenalnya Darmi Dukun. Darmi Dukun. Dukun Darmi kali. Jadi dia kemana-mana dipanggil, mau kemana lu Kun gitu. Sama geng-gengnya dipanggilnya Dukun, bukan namanya, bukan disebut. Saking dia tuh kayak bangga melakukan ritual-ritual itu, jadi abis pergi kemana temannya tahu, tetangga juga tahu gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang diumpet-umpetin sama mama, nggak ada. Apa jadi hobi gitu. Ini mama. Kondisinya sekarang ini? Itu waktu Lebaran tahun kemarin. Kalau sekarang ya udah nggak bisa, udah nggak kuat duduk. Oh, ini masih duduk ya? Itu masih bisa duduk Lebaran tahun lalu. Sekarang udah kaku di kursi, di kasur. Di kasur. Ada lagi kan mungkin di galeri nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak di HP lama? Kakakku pasti punya. Oke. Nanti mungkin boleh kalau ada kirim. Nanti ya pasti aku nggak nampilin mukanya sih. Iya. Jadi intinya keluarga itu nggak ada yang kena korban dari, maksudnya tumbalnya gitu, nggak ada. Kalau tumbal nyawa nggak ada. Jadi yang sakit parah itu tanteku itu. Nah, ini nih, tante. Kenapa tante ada kaitannya sama apa ya yang dilakukan sama mama gitu? Nggak ngerti ya, mungkin sebelum sakit itu kayak ada kiriman apa sih yang api meledak. Banaspati. Iya itu sebelum sakit tuh ada kejadian anehnya itu doang. Terus jadinya ke tanteku, mungkin karena mamaku jarang di rumah ya kan, yang ada di rumah kan tante aku. Oh, oke. Gitu. Ya udah jadinya dia yang kena mungkin. Tante kenapa tuh? Dia tuh yang tadi kena penyakit kuning. Kondisinya lagi hamil besar. Iya. 7 bulan. Bengkak semua, kuning, gimana sih kayak orang sakit hepatitis. Perutnya besar, semua besar, muka besar, benar-benar kayak kaku gitu di atas kasur. Ya udah, tapi di ruang ICU 1 bulan kan nggak sadar kan. Udah dokternya udah nyerah ibaratnya. Ya udah itu datang disembuhin, disaratinnya pakai air bekas mandiin mayat. Itu yang mandiin mama juga? Yang mana? Mandiin tanteku. Iya. Mama itu. Dan yang itu bawain. Orang rumah sakit juga kayak percaya nggak percaya, bener-bener langsung sembuh, langsung melek, sadar, kempes. Ajaib banget. Dokter juga kaget. Oh, disaksiin? Disaksiin di rumah sakit, di ruang ICU, dibasuhnya. Wah, gila. Dikira dibawa pulang dulu gitu? Enggak, di rumah sakit. Wah, berapa orang itu? Disaksiin sama berapa orang? Ya mungkin yang ada di ruang ICU itu semua lihat kali. Kasiti juga lihat? Enggak, aku nggak diajak. Jadi mama cuma berdua sama temannya itu yang ngobatin. Udah, sisanya orang rumah sakit. Di dalam ruang ICU Tapi katanya bayinya dibasuh. aman, bayinya? Bayinya udah dioperasi dulu. Nggak kenapa-napa. Karena memang secara medis pun nggak ada sakitnya. Gitu. Makanya di ruang ICU sebulan pun sampai rumah sakitnya nyerah. Nggak kayak, ya saya juga nggak tahu Bu harus diobatinya gimana, orang sakitnya nggak ada. Kan dia nggak berani ngambil tindakan kalau nggak ada hasil medis. Oh iya juga. Iya kan? Iya. Kayak mau operasi pun apa yang dioperasi? Nggak ada di hasil medisnya, aman-aman aja, sehat-sehat aja, nggak ada. Iya. Kalau dari dunia medis juga, aku kan sempat ngobrol sama kayak tim forensik gitu ya. Ketika ada hal yang di luar nalar, biasanya mereka itu diagnosisnya adalah belum ada jawaban, belum ada hasil gitu.
Walaupun udah lihat gitu. Iya. Kayak tadi kan Iya. dia udah ngelihat saksiin sendiri. Kalau ya udah sembuh gitu. Tapi ketika itu nggak diterima sama nalar, mereka tuh biasanya bilangnya belum ada hasil, belum ada jawaban, belum ada hasil, belum ada diagnosis gitu aja. Iya. Ya kan kalau nggak ada diagnosisnya mau operasi, mau obat, nggak ada, nggak bisa. Karena kan mereka pertanggungjawabannya kan jauh kan sampai ke atas. Nggak boleh tindakan malpraktek. Iya. Tapi memang kita ngerti sih kenapa beberapa mungkin dokter gitu ya, tim forensik yang berkaitan sama kesehatan nggak pernah mengungkap hal mistis gitu ya, karena ya itu mungkin untuk menjaga tetap orang-orang itu ya pakai logika gitu. Nah ini jangan ditiru ya, tapi gue penasaran minta air mayat ini di mana dan izinnya kayak gimana tuh? Nggak tahu, namanya orang meninggal kan nggak bisa direncanain ya. Ya kan? Iya sih. Iya bener dong. Tiba-tiba ada air mayat yang nggak tahu juga, mungkin si Ustadz ini mungkin memang dia Ustadz. Temannya mama ini kayak orang pinter gitu. Bukan Ustadz yang ngaji orang-orang gitu ya. Cuma dipanggilnya Pak Ustadz gitu. Dia orang pinter, jadi bukan kayak Ustadz yang ngajarin tajwid apa gitu, bukan. Dia nggak ngajarin ngaji anak-anak, cuma dipanggilnya Pak Ustadz karena dia bisa ngobatin orang. Tapi tampilannya? Iya kayak baju koko. Setahu aku ya, karena aku pernah ketemu gitu kan, pernah main ke rumah. Ya udah sama dia, udah bawa air itu, terus sama persyaratan yang lain mungkin, terus udah dibasuh. Cuma nggak tahu, mungkin dia juga punya profesi memandikan mayat. Terus setelah ibuku cerita gitu, mungkin dia butuh waktu sampai nanti ada karena kan tanteku lama kan sampai di ICU itu sebulan. Mungkin dalam waktu sebulan itu nunggu si air mayat itu, mungkin bisa jadi sampai air yang dia maksud itu ada, baru disembuhin. Tapi Kak Siti sama Papa itu sedih gak sih melihat kondisi Mama sekarang, apalagi tahu kalau Mama tuh pernah melakukan dosa atau musyrik gitu? Kalau awal sedih pasti, semua keluarga tuh sampai kayak, aduh kenapa sih kayak gini gitu loh. Maksudnya bapakku kan juga kerja, bukan nggak kerja, jadi memang ya jatuhnya jadi kayak nggak puas sama hasil yang udah ada gitu, nggak puas sama. Kayak bapakku kan jualan rujak kan, ya itu kan halal kan, dari keringat yang halal. Maksudnya ya udah gitu, udah cukup hidup dengan segitu aja, seada-adanya aja. Tapi kayak ya pengen, kalau orang awalnya ya dari kris itu tuh aku rasa jadi kayak punya aura negatif yang mengundang mama untuk kayak, gue nggak puas nih, nggak cukup sampai sini, harus ada yang lain, harus jadi naik terus sampai ya aku sih mikirnya puncaknya tuh disusuk, yang bikin perjanjian itu sampai sekarang nggak lepas. Karena kan susuknya kan dilebur di dalam kan, katanya nyatu, nggak bisa lepas. Kemungkinan itu ya, ya. Itu tingkat tertingginya. Dan memang terakhir yang mama ke laut dan di gua itu, ya itu hasilnya, itu susuk itu. Kak Siti, mungkin ada pesan ke teman-teman mengenai kejadian yang dialami sama Mama gitu? Ya pesan dari aku, ya udahlah, kita maksudnya kerja yang halal aja. Kalaupun memang ada persaingan, namanya hidup, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Terus kalau kita punya bisnis, ya orang juga kan sama-sama mau nyari duit, sama-sama. Ya udah, kita carinya jalan yang halal aja. Kalaupun mereka nyerang kita dengan cara yang nggak halal, ya kita masih punya Allah, ya nggak sih, yang maha segala-galanya. Benar. Kalau misalkan Allah bilang, gue kasih bangkrut dulu ya, biar lu sabar, biar lu tetap inget gue, lu sholat. Nanti ketika titik sabar lu udah cukup buat gue angkat lagi, kan bisa. Allah bisa kapan aja mau angkat kita, mau jatuhin kita biar kita sabar. Ya emang maksud aku, percaya aja itu takdir yang baik saat ini buat kita. Kayak kalau ibu aku sakit, aku sama keluarga ya mikirnya gitu, mungkin
kita udah dikasih enak nih waktu mamah lagi melakukan itu kan. Nah sekarang kita lagi disuruh sabar buat ngejalanin hasil dari yang mamah lakuin dulu. Iya. Jadi kayak mungkin kita lagi disuruh ngejalanin karmanya, kita disuruh terima, kita disuruh banyakin taubat mungkin ya. Kalau misalkan pun memang mamah udah lupa, udah susah buat nginget kesalahan dia yang dulu, ya mungkin memang keluarganya yang harus nebus mungkin. Ya aku sih nggak mau nyalahin mama juga, karena kan aku bisa kuliah, bisa lulus juga mungkin ya uangnya dari yang hasil mamah kerja keras. Ya kan anaknya juga nggak bisa nolak, kita juga butuh bantuan mama gitu kan. Kita nggak ada yang bisa kerja, semuanya bergantung sama mama sama bapak. Ya mungkin karena kita udah ngerasain hasil dari uang itu, ya kita jalanin juga karmanya gitu loh. Ya pokoknya buat yang lain jangan sampai kejebur juga, karena namanya kita udah bersekutu sama setan, ya bakalan sampai akhir. Kita jadi teman dia di sana. Betul. Ibaratnya kita bikin orang sakit hati aja udah dosa. Bener nggak sih? Bener. Di sana bakal dibales loh. Iya. Apalagi kita harus bersekutu sama yang jelas-jelas dikeluarin dari surga. Iya. Udah dosa musyrik lagi. Nah, udah dosa musyrik, maksudku dosa aja hukumannya bertahun-tahun nantinya di sana dihukum. Tambah lagi musyrik. Musyrik itu kan udah tingkatan tertinggi. Ibaratnya kita punya Allah, kita jadinya percaya sama yang lain, ya udah kita bersekutu sama dia sampai di titik akhir. Ya mau ngapain? Mending kita nanggung dosa sendiri, misalkan dosa nih pernah nyakitin orang, ya udah kita masih bisa minta maaf. Benar. Ya kan kita kan dosa sama manusia. Benar. Kita dosa nih punya utang dilama-lamain, itu juga kan sebenarnya dosa, tapi kita bisa lunasin, bisa ngelunasin dosanya. Betul, ya kan. Betul. Maksudnya dosa sama manusia tuh bisa lah gitu. Tapi kalau udah dosa sama setan, astagfirullah, udah berat banget. Tapi kita doain semoga Mama sembuh ya. Iya, makasih Kak. Yang terbaik lah untuk Mama. Karena aku yakin juga Mama pasti di perasaannya gitu ya. Ada perasaan di mana dia itu menyesal. Mau bertobat, mau merubah dirinya. Ya kita doain aja yang terbaik untuk Mama. Iya, pokoknya keluarga udah di titik pasrah, udah berdoa aja, berusaha. Kalau memang ujungnya udah ada akhirnya, namanya semua kan ada awal ada akhir. Kalau udah sampai di saat akhir, ya udah kita anterin Mama dengan cara terbaik. Itu aja, udah keluarga udah di titik ikhlas. Nah, ini tadi kita udah dengerin kisah dari Kak Siti, dan mungkin kisah dari Kak Siti ini bakalan relate sama film yang akan tayang di bioskop di tanggal 31 Oktober, yaitu film Dosa Musyrik. Nah, kita juga bakal datengin juga pemeran dari film Dosa Musyrik. Tapi sebelum itu kita lanjutin dulu sama Kak Siti. Terima kasih ya Kak Siti ya. Terima kasih ya Kak, udah diundang ke sini. Sama-sama Kak. Mudah-mudahan doanya Allah dengar. Amin, amin. Terbaik untuk Mama. Oke, kita gantian ya guys ya. Oke guys, di sini udah ada bintang tamunya yang berkaitan sama dosa musyrik. Kita sapa dulu aja Mas Leo, Kak Delia, apa kabar? Baik. Kabar baik. Baik ya. Aman? Aman. Syuting aman? Syuting aman. Produksi aman? Produksi aman. Oke. Semuanya aman. Kalau boleh tahu ini lokasi syutingnya ini di mana nih Kak? Lokasi syutingnya 100% Jogja. Yogyakarta. Kalau boleh tahu ini detail di desanya seperti apa? Nggak ada sih ya? Nggak ada. Iya. Nggak mengerucut di satu daerah gitu. Jadi emang dijelaskannya bahwa ini di daerah Jawa Tengah. Untuk Dosa Musyrik sendiri, ini sinopsisnya seperti apa sih? Gambarannya? Sinopsisnya, jadi ada satu keluarga, ibu Nugi yang diperankan oleh Mas Martinulio, kakaknya, terus saya adiknya, Tari. Karena ibunya sakit, Mas Nugi ini cari cara gimana untuk ibunya sembuh. Nah, untuk berobat itu kan perlu duit, sedangkan kita aja mepet gitu. Jadi yang nyari duit tuh tulang punggungnya cuma Mas Nugi aja gitu. Kemudian karena dia desperate, dia ngutang ke rentenir.
karena dia ngutangnya sama rentenir, akhirnya dia diteken untuk malah jadi bercabang kan nih masalahnya, ibu sakit, ngutang, tapi juga ibunya belum sembuh. Dia ditekan sama rentenir, akhirnya dia putus asa dan dia mengambil jalur pintas. Jalur pintasnya ini ternyata bukan malah memperbaiki keadaan, tapi malah membawa masalah baru yang menyakiti orang lain dan diri sendiri. Nah, masalahnya ini adalah yang berbau-bau musyrik. Berbau-bau Di judulnya dosa musyrik. Kurang lebih itu. Oke. Nah, ini kan kalau aku pikir-pikir sangat relate ya sama kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau dari Mas Leo ataupun Kak Delia, ada gak sih teman atau bahkan diri sendiri itu pernah ya katakanlah melakukan seperti itulah? Dosa musyrik itu. Nyembah berhala gitu? Iya, apa gitu? Nggak pernah ya? Atau mungkin yang berkaitan sama benda atau sesuatu gitu. Mungkin kita kok pajang aja ya di rumah kita. Pajang. Ada kayak patung Buddha gitu, tapi kita nggak menyembah atau apa gitu. Kita nggak menyembah barang-barang, cuma koleksi aja gitu ya, sekedar koleksi juga enggak ya kan, kalau koleksi mesti lebih dari berapa gitu. Oh iya, cuma buat hiasan doang berarti. Oh ini bagus. Nah ini Oke. Nah kalau aku lihat kan di dosa musyrik sendiri itu kan ada satu benda keris ya, pusaka. Keris. Nah, pernah dikasih tahu atau diceritain sama kru atau sutradara kalau keris itu ada sejarahnya gitu? Keris yang dipakai syuting memang keris kuno, tapi sejarahnya nggak dikasih tahu. 1, 2, dia emang keris asli, tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya? Nggak ada. Dan memang dirancang kayak itu. Sengaja dibikin kayak gitu biar kita juga pas ngejalanin proses syutingnya ya aman. Tapi nggak ada masalah atau di lokasi syuting ada kejadian horor nggak? Untungnya di lokasi syuting itu salah satu pemain dari kita, Om Landung Simatupang. Om Landung itu paham betul gimana caranya ngehandle keris. Dan Om Landung bilang kalau misalnya memang ada aura-aura negatif atau ada kita merasa resah tiba-tiba atau kenapa nggak ada penjelasannya dan ada feeling kayaknya dari ini nih, dari si benda pusaka ini ada caranya gimana? Kita cabut, tancepin ke tanah, diemin 24 jam. Habis itu angkat, doain aja yang baik-baik, tutup, klek, netral lagi. Sempet dilakuin nggak? Enggak. Nggak ada isinya. Kan udah nggak ada isinya ya? Oh, aku kira tuh ada yang masuk lagi gitu. Enggak ya? Oke. Kalau Kak Delia sendiri ngalamin kejadian horor pas di lokasi syuting? Nggak ada sih, alhamdulillah. Karena kan sebenarnya syuting juga rame orang ya di belakang kamera, apalagi ada banyak divisi. Ada semua yang nggak merhatiin kita, merhatiin kerjanya mereka. Kayak mungkin make up, kostum, lighting, yang lain-lain gitu. Jadi nggak ada sih, alhamdulillah. Nah, biasanya nih kalau mau bikin film horor, itu sebelum produksi ada satu ritual gitu. Pernah diceritain juga gak? Tumpengan ya. Tumpengan doang. Izin segala macam ditumpeng. Izin nggak ada sih. Nggak ada. Sama pihak berwenang mungkin ya. Izin sama pihak yang berwenang aja. Iya sih. Terus karena emang selama proses syuting ini kita emang ada beberapa tempat yang spooky. Emang ada. Dan di saat kita bertemu pas kita lagi menjalani proses syutingnya juga kita kan paham yang kita tampilin ini rasa takut gitu. Oke, takut lawannya apa? Senang gitu. Nyaman. Sebisa mungkin perasaan senang, nyaman, aman itu diperbesar. Jadi ketika kita ngeluarin rasa takutnya itu hanya di antara kata action dan cut. Itu aja. Nggak mau lah kalau misalnya syuting gitu terus berlarut-larut di dalam perasaan ketakutan. Nanti kita malah jadi kayak,
nongol beneran. Wah, jadi ini beneran. Jadi nggak konsen ya? Iya, malah jadi. Oke. Ada yang jagain nggak? Maksudnya tuh ada? Ada produser kita. Ada. Kang Denny. Dia bisa gitu? Mm-mm. Bisa apa nih dia? Ya tanya langsung deh. Aturan undang dia tuh ke sini Iya, tuh. kayaknya. Iya. Wah, tuh Tapi, pengalamannya banyak banget itu. Dia yang jagain nih. Wah, menarik banget. Iya. Jarang loh, produser ya? Produser. Dia main juga di film ini, by the way guys. Main juga? Nah, Kang Denny itu yang jadi bos rentenirnya. Bos rentenir. Tempat Nugi mengutang. Iya. Oke, tadi kita sempat ngobrol sama Mas Leo kalau Mas Leo ini pernah ada kisah tentang sebuah benda. Nah, kita tanya nih, ini bendanya apa nih, Mas? Bendanya itu kayak sejenis golok panjang, ya lebih ke pedang gitu ya. Nah, itu tuh emang turunan dari keluarga kan, turunan. Nah, waktu itu almarhum, bukan om tapi kakek tuh apa? Jadi adiknya nenek gua. Oke. Ya, adiknya nenek gua itu the last, yang terakhir menjadi mangku dari pedang itu. Terus waktu opa saya meninggal, harus ada yang menjadi mangkunya itu lagi kan. Terus nggak ada yang mau, tetap ditaruh di rumahnya opa. Terus tiba-tiba semua kaca di rumahnya pecah gitu. Hah? Trak, bukan yang cuas kayak di film-film, enggak. Krak, ambrol gitu. Trak. Itu disaksin banyak keluarga. Nyokap, bokap, anak-anaknya opa, semuanya ada di situ. Karena pas dibuka lemarinya ternyata kan dia kan kerjanya dulu kayak semacam tentara gitu lah ya. Dan waktu era-era itu kan banyak konflik. Iya. Ya kan? Bener. Jadi dia emang mesti bukan banyak ya. Orang dulu lah, gimana sih? Pasti ada punya pegangan, pasti ada punya buat jaga diri. Buat jaga, buat bikin ngilang, buat apa, buat gitu kan. Ya. Itu salah satunya. Berarti sempat ada cerita bahwa ketika megang pedang ini bisa apa aja gitu ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dan nggak mau tahu. Menghindari ya? Saya mah maunya nyari uang aja. Realistis aja lah ya. Oke. Tapi berarti di saat itu yang ketika kaca pecah segala macam itu benar-benar lagi penentuan siapa yang mau meneruskan gitu ya? Bukan. Jadi waktu itu opa baru meninggal, terus lagi ya kayak mampir ke sana, ngeliatin anak-anaknya opa aman apa enggak, tante-tante tuh aman apa enggak, om-om aman apa enggak, aman ternyata. Ya lagi di tengah-tengah ngobrol-ngobrol gini aja. Papa dulu punya ini nih, punya apa segala macam. Dah, oh ya udah yuk kita bongkar. Buka lemarinya, ada itu, ada ini. Siapa yang mau? Nggak mau. Kerak. Terus lihat-lihatan, diam. Nggak mau. Diam, lihat-lihatan. Terus sampai sekarang masih ada nggak? Masih. Belum ada yang berani nyentuh. Belum ada, dan kayaknya emang nggak mau. Gitu. Itu bakal bingung sih. Kan kalau itu kan ada cerita atau mitosnya peliharaan ya. Nggak tahu. Itu bakal bingung sih dia. Sotoy-sotoyan gua aja sih tapi sih. Kak Delia ada gak cerita tentang benda gitu atau ya dari ada banyak sih. Nggak ada. Atau pengalaman horor kalian punya? Ada lagi. Nggak ada. Aku dijagain terus sama Mas Leo. Wah. Mantap. Pernah lihat gak sih opa ngelakuin ritual sama pedang? Enggak. Jadi dia tuh kayak ya seperti keris biasa gitu. Dipunya, siapapun yang memiliki ya simpan aja. Ya mungkin cuman nggak pernah ngeliat sih biasanya kan kalau pusaka ya dimandiin gitu. Dikasihin jeruk, dikasihin buah apa tuh kayak
Apa sih itu Kalau itu namanya, sih asem-asem. biasanya menjaga untuk misal nggak karatan. Ya, atau karena kan di menjaga dalam jeruk ketajamannya. itu kan ada citrus, asam citrus kan. Nah, itu yang bikin si logam menjadi hitam. Terus ada juga dimandiin air kelapa. Kenapa ya dikasih air kelapa? Itu pasti ada penjelasannya juga tuh. Iya. Tapi nggak pernah tahu. Iya, apa itu? Menarik sih benda-bendanya. Ini aja kita masuk ke proses syuting ya. Ada gak kendala dari apa ya, karakternya gitu? Kendala nggak ada sih, cuman kayaknya kalau setiap karakter pasti punya tantangan masing-masing karena beda-beda. Kalau di film ini Tari kan dia pakai jilbab, sedangkan aku sendiri nggak pakai jilbab. Terus dia kan gadis desa di Jogja yang mungkin pergerakannya lebih kemayu, lebih ladylike gitu. Sedangkan aku lebih bebas gitu. Terus terbiasa ketika pakai jilbab kayak benerinnya tuh gitu aja gitu. Harusnya mungkin Tari lebih kemayu dan bahasanya mungkin kan Bu Hadrah tuh sutradara film Dosa Musyrik. Dia mintanya nggak bahasa Jawa tapi logat Jawa. Karena aku bukan orang Jawa, mungkin itu tantangannya gitu. Tapi bisa diatasi karena ya ada proses reading, terus acting coach-nya juga orang Jogja asli. Terus semua yang main mostly tuh pemain Jogja gitu, seniman Jogja gitu. Jadi ya udah paling aku ngelakuin PR di rumah kayak konsumsi lagu-lagu Jawa atau nonton film-film pendek dari YouTube yang bahasanya Jawa gitu. Jadi nggak asing lagi mungkin pas dilafalin. Oke, observasi sampai kayak gitu ya? Sampai dengerin lagu Jawa seperti itu ya? Nggak harus sih, cuman ya ide aja, Anabel aja. Oke. Kalau Mas Leo ya, ini udah pengalaman nih Mas Leo. Nggak juga. Lahir di Surabaya. Ada tantangannya nggak? Setiap hari belajar. Ada tantangannya. Karena Nugi ini orangnya dia apa ya, karakternya tuh abu-abu, nggak hitam nggak putih. Ya dia memaintain abu-abunya itu yang susah gitu. Oh itu. Iya. Dia baik, tapi melakukan sesuatu yang jahat. Tapi ujung-ujungnya dia nyesel. Terus gimana caranya dia balik lagi ke putih? Tapi dia tetap harus tetap ngelakuin tanggung jawab kepada si hitam gitu. Jadi selama jalan cerita dia di abu-abu. Bingung dia. Karakternya membingungkan. Bingung aja. Utang air bisa. Iya, kalau mau tobat ya bayar utang dulu baru ya. Iya. Jangan belaga nggak. Dan belaga nggak ngutang. Iya. Ini kayaknya banyak nih yang utangnya. Utangnya dia. Sabar Mas. Enggak. Dari kan judulnya dosa dan kemusyrikan. Dari penggambaran filmnya sendiri, konsep dosa dan kemusyrikan ini yang disampaikan ke penonton tuh gimana, dan ada pesan moral yang disampaikan di film ini tuh? Apa dosanya di film ini? Kayaknya udah jelas sih sebenarnya. Kan kalau di kepercayaan agama Islam, selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disembah. Di dalam film ini kan ada benda yang diagungkan, yang membuat itu menjadi dosa gitu. Sedangkan musyrik tuh ya tadi itu kayak tiada Tuhan selain Allah kan. Kalau di Islam la ilaha illallah. Jadi dia kan menuhankan ketika dia punya masalah, terus dia putus asa, dia mintanya ke wadah yang salah gitu. Nah, itulah kenapa bagaimana film ini menggambarkan dosa dan musyrik menurut saya. Dari Mas Leo mungkin ada pandangan berbeda? Itu udah bagus banget ya. Iya sih, udah bagus banget ya. Agree kan? Setuju. Laki-laki ya kan, jawabannya pasti simple. Ya itulah tadi ya. Adegan yang paling diinget nih dari Mas Leo sama Kak Delia. Tanpa spoiler ya. Adegan 1, 2, 3. Ending. Iya. Ending. Adegan ending. Karena itu berjalan simultan di dua tempat yang berbeda. Jadi kalau di jalur ceritanya itu ada di dunia nyata sama dunia lain. Tapi berbarengan, dan waktu itu syutingnya juga agak tricky ya. Karena banyak pemainnya, terus banget. juga banyak.
Banyak. Oh ini kayaknya. Oh ya udah, sorry. Iya, ini yang banyak pemain, terus plot twistnya nih kayaknya nih. sampai pagi. Jadi kan syuting sama Bu Hadra tuh selalu sehat ya. Kita sering pulang sebelum jam 6 sore tuh pulang semua. Nah itu karena scene ending, terus juga teknis, terus juga pemainnya banyak. Jadi sampai azan ya waktu itu ya? Ada ya? Ada. Pokoknya ada beberapa scene di ending yang sampai azan subuh kita barulah shot. Baru shot terakhir. Tapi memang mulainya nggak dari pagi ya, mulainya memang dari siang gitu. Karena waktu itu ini juga nggak sih? Puasa juga nggak sih? Iya puasa. Bulan puasa. Kita pas syutingnya pas puasa. Jadi tahun ini tapi. Tahun ini. Jadi timnya Bu Hadra tuh apa ya, sangat considerate kayak karena kita adegannya agak berat, kita syutingnya habis buka puasa ya. Oh. Mungkin itu juga kali. Kenapa nggak ada gangguan? Karena Lagi syutingnya lagi berpuasa. Oh iya kan katanya kalau bulan Bisa puasa. jadi aman. Tapi ya di beberapa teman-teman yang pernah di sini gitu jadi narasumber itu justru malah di bulan puasa mereka banyak yang ngalamin gitu. Masa? Oh iya. Dari diri sendiri kali, kadang-kadang kan suka diada-adain. Ya bisa jadi ya. Ya Aku kan? nggak tahu ya. Aku Namanya di sini cuma lapar. wadah doang nih. Nah lapar, Terus dia nggak bisa nahan emosi. halusinasi gitu ya. Iya mungkin. Oke. Berarti endingnya nih. Endingnya. Iya nanti kita spoiler dong kalau kita bilangin scene A, B, C, D. Gue jadi penasaran nih. Pokoknya ada. Oh enggak. Oke, di tanggal berapa Dosa Musrik bakal tayang? Tanggal Tanggal 31 Oktober 2024. Tayang di seluruh bioskop Indonesia. Pas promo langsung kenceng ya. Suaranya semangat sekali Kita ya. udah Oke. tersetel. Satu lagi nih. Oke. Apa perbedaan film Dosa Musrik dengan film horor lainnya? Perbedaannya Banyak lah. banyak. Ada kitanya. Yang ngedirect pasti beda Bu Hadra. Ya, Bu Hadra kan punya formula horor, treatment horor yang lumayan membangunkan bulu kuduk dari film-film sebelumnya. Oke. Iya. Apa lagi? Itu sih Bu Hadrahnya. Bu Hadrahnya ya. Bu Hadra, Sosok Bu Hadra, jalur ya. cerita. Di sini Apa yang melibatkan semuanya beda. banyak banget pemain Jogja Mm-mm. yang mungkin nggak tahu ya. Gue selama gue berkecimpungan di dunia acting seneng aja kalau dapat project sama pemain-pemain Jogja. Karena mungkin mereka itu tuh apa ya? Punya memang darah seninya tuh Satu, darah dapet seninya banget, gede, dan rata-rata mereka ini jago-jago banget, Iya. dan ya mereka belum kebagian aja nih spotlightnya ke mereka. Tapi untuk skill, aduh, udah Di atas rata-rata nih. oke lah. Gokil. Iya. Oke. Siapa? Ini film horor pertama buat kita berdua berbarengan. Kan waktu itu kan nggak satu Tapi kan frame. di stage. Jadi satu filmnya ada kan? Yeah, but it's not really di stage kan, itu kan. It doesn't count. Iya. Iya. Ya udah. Kalau Kak Delia udah berapa? Ini film horor keberapa ya? Beberapa sih. Udah horor. beberapa ya. Mas Leo nih? Wah, udah nggak kehitung. Oh banyak juga yang main film horor deh, Mas Leo. Iya, Lumayan sih kan sekarang semua horor. semuanya horor. Oh iya sih, lagi horor sih. Satu semuanya horor, dua ini aja yang belum keluar. Buset. Satu alasan wajib kenapa harus nonton Dosa Musrik? Boleh. Karena ini film dari sutradara box office. Ya. Yang film-filmnya banyak box office. Oke. Karena Bu Hadra selalu punya cara yang unik dan selalu berbeda untuk nentuin timing, kapan jump scare itu keluar, kapan kita dikasih istirahat, kapan kita untuk nikmatin cerita. Dia punya formula yang unik lah. Oke. Magic pokoknya ya. Yeah. Bagus tiba-tiba ya. Yeah. Oke, kalau gitu sekali lagi tanggal 31 1 Oktober. 2024 di seluruh bioskop kesayangan Anda. itu Yeah. tadi ya. Dan gue juga pasti nonton Dosa Musrik di tanggal 31 Oktober ya. 2024. Pas Halloween. Pas Halloween. Oke.
Yaudah, terima kasih Mas Leo dan juga Kak Delia udah datang ke Lentar Malam. Gua tutup video kali ini. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Martino, Leo dan Delia. Izin pamit. Bye. Mas, apa ndak ada cara lain? Aku ini ndak srek kalau ibu dibawa berobat ke dukun. Ya cara apa? Kamu nyuri, Mas? Hari ini tuh jatuh tempo. Pas aku buka peti itu ternyata isinya bukan uang, tapi malah keris keramat itu. Seumur-umur baru kali ini Bapak lihat keris pusaka yang usianya begini tua. Berarti ini harganya bagus juga ya, Pak? Sampai ratusan juta. Siloko, Was. Purnomo segera datang. Kalau keris itu udah balik,